Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang melewati Sungai Uai Tulang Bawang dengan perahu cepat saat menangkap pelaku pengeroyokan di Desa Bandar Gedung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kamis dini hari. 2 pelaku ditangkap tanpa melawan. Iya, Pak. Kedua tersangka bernama Farel dan Farid. Keduanya tiba di Polres Tulang Bawang pada Kamis siang. Farel dan Farid ditangkap karena mengeroyok teman kerjanya bernama Ilham. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang merantau di Tulang Bawang sebagai penjual obat keliling. Pengeroyokan dilatar belakangi sakit hati tersangka kepada korban yang kerap menghina dan mengintimidasinya. Mereka kemudian terlibat perkelahian dan korban tersungkur ke tanah setelah ditikam menggunakan gunting di badannya. Kejadian penusukan ini gimana ceritanya? Bukan saya pukul berantem. Dia yang duluan. Berantem lah kalian. Dia yang duluan. Tapi kamu udah nyiapin gunting. Tapi dia pukul ke saya pakai kayu. Iya, kamu udah siapin gunting dari kamu berangkat dari balai itu, ya kan? Jadi kamu siap berantem itu udah siap bawa gunting kan? Iya enggak? Iya. Adanya rasa sakit hati dari si pelaku terhadap si korban, bahwasanya memang adanya suatu kata-kata tidak menyenangkan ataupun bernada hinaan dari si korban yang dilontarkan kepada pelaku ini. Korban ditusuk bagian apa? Korban ditusuk di bagian dada sebelah kiri. Ilham, korban pengeroyokan, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang. Ia menderita luka di dadanya akibat ditikam gunting. Kesehatannya mulai membaik, namun harus menjalani rawat inap untuk beberapa hari ke depan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Nelayan beristri 2 bernama Suryadi ditangkap Polsek Sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis siang. Ia ditangkap karena menyambi menjual narkoba. Tersangka ditangkap di rumah istri pertamanya di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Supriyadi berdalih nekat menyambi menjual narkoba karena hasil dari melautnya menurun drastis dampak cuaca ekstrim. Main judi slot? Untuk apa? Untuk sehari-hari, Pak. Untuk sehari-hari? Nggak ada kerjaan tetap, Bang? Belum ada, Pak. Belum ada? Ini narkoba ini selain sabu ada lagi yang kamu jual? Ada, Pak. Katanya Mbak Ira, baru 2 katanya. Dari rumah tersangka, polisi menyita belasan bungkus sabu-sabu siap edar. Narkoba yang dijual Supriyadi dipasok dari seorang bandar besar di Lampung Tengah yang kini masih buron. Cara membeli terlebih dahulu sebanyak 1 gram dengan harga Rp900.000. Kemudian narkotika sabu ini tersebut dipecah menjadi 13 paket sabu yang dalam tiap paketnya dijual seharga Rp100.000. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Supriyadi terpaksa terpisah dari 2 istrinya dalam waktu yang lama. Undang-undang tentang pemberantasan narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara telah menantinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tersangka pembunuh rekan sesama polisi Aibda Rudi Suryanto Kamis kemarin menjalani sidang Komisi Kode Etik Polisi di ruang Atmadi Wedana Mapolres Lampung Tengah. Sidang berlangsung terbatas dan belum selesai hingga Kamis sore. Menurut informasi awal yang didapat, polisi akan memeriksa dan meminta keterangan dari 28 saksi yang diperiksa secara paralel. Sidang menghadirkan tersangka Rudi yang dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana atas korban Aibda Ahmad Karnain yang juga rekannya di Polsek Uai Pengubuhan, Lampung Tengah. Sejauh ini baru 4 saksi yang dimintai keterangan.
Pendalaman kepada saksi-saksi ya. Jadi belum bisa untuk menyampaikan apa hasilnya, masih pendalaman kepada saksi-saksi. Saksi-saksi tadi menyampaikan apa saja Pak? Ya nanti sampai ini ya, sampai berjalan di akhir ya. Ini di skor berapa lama Pak? Sampai dengan jam 1 ya. Oke, terus. Bisa dulu ya. Ya. Sebelumnya dalam rekonstruksi terungkap bahwa pembunuhan Aibda Karnain oleh Aibda Rudi sudah direncanakan. Hal itu terlihat saat tersangka mencoba terlebih dahulu pistolnya di jalan sepi sebelum sampai di rumah korban. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah merampungkan berkas penyidikan kasus pembunuhan berencana Aibda Ahmad Karnain untuk seorang tersangka. Tim penyidik Kamis siang melakukan pelimpahan berkas tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Gunung Sugi, Lampung Tengah. Pada kasus tersebut, tersangka pembunuhan adalah Aibda Rudi Suryanto. Korban dan tersangka sama-sama polisi yang bertugas di Polsek Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Berkas yang dilimpahkan berupa hasil penyidikan dan pengambilan keterangan dari tersangka, 17 saksi, serta kesimpulan hasil rekonstruksi yang digelar di 4 TKP. Pada kasus ini, tim penyidik menjerat tersangka Aibda Rudi dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Tahap 1 sudah selesai dan saat ini sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kejaksaan Negeri Gunung Sugi di wilayah Lampung Tengah. Ada lebih dari sekitar 17 saksi yang kami lengkapi berkas pemeriksaan tersebut dan sudah dilakukan rekonstruksi terhadap 21 adegan reka ulang adegan. Kemudian juga ada di 4 TKP di mana penembakan yang menewaskan Aibda Karnain oleh Aibda Rudi itu terjadi pada Minggu malam lalu. Rudi menembak Aibda Karnain dari jarak dekat menggunakan pistol dinasnya. Motif pembunuhan adalah sakit hati Aibda Rudi karena kerap digunjing dan direndahkan oleh korban yang juga teman sejawatnya itu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.